Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 April 2026 dengan judul Bagaimana dengan keadaan orang mati bagian keempat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika para pendengar Paulus di Athena memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak mengenai doktrin baru yang diajarkan sang rasul, hal serupa tentu tidak ditemukan di antara para pemimpin penganut ajaran Miller dalam memahami keadaan orang mati yang diyakini Storrs. Pada tanggal 7 Mei 1844, Miller menerbitkan sepucuk surat yang isinya menyangkal segala hubungan, persekutuan, dan simpati dengan pandangan saudara Storrs tentang keadaan peralihan dan akhir dari orang jahat. Pada bulan April, Josiah Leeds bahkan mulai menerbitkan sebuah terbitan berkala berjudul The Anti-Annihilatonis, anti terhadap pandangan bahwa orang jahat akan punah dan bukan hidup dalam penderitaan api neraka selamanya. Pendekatan umum para penganut ajaran Miller adalah menjauh topik tersebut. Yesus akan datang dalam beberapa pekan lagi, dan kita semua akan mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Pernyataan seperti itu tentu saja tidak banyak membungkam Storrs dan rekan-rekannya. Dan pergolakan mereka membuahkan hasil. Pada tahun-tahun berikutnya, dua denominasi terbesar yang muncul dari Millerisme, yaitu Kristen Advent dan Gereja Masehi Hari ke-7, keduanya mengadopsi kondisionalisme, yaitu orang yang menerima keabadian hanya melalui syarat beriman kepada Kristus, dan annihilationism, orang jahat akan mati kekal. Jika ajaran Storrs merupakan salah satu jalan masuknya kondisionalisme ke dalam Adventism, maka hal yang sama juga diadopsi dari Christian Connection. Elias Smith, salah satu pendiri Christian Connection, telah menerima ajaran tersebut di awal abad itu. Dan banyak penganut Christian Connection menekankan tentang kondisionalisme dan annihilationism berdasarkan keinginan untuk memulihkan semua ajaran Alkitab yang hilang. Hal itu memengaruhi James White dan Joseph Bates, yang keduanya merupakan anggota Christian Connection. Posisi Christian Connection pada topik tersebut juga akan memengaruhi Ellen Harmon yang masih muda setelah ibunya menerima pandangan itu di gereja Christian Connection. Casco Street di Portland, Maine, setelah mendengar ibunya membahas topik itu dengan seorang teman, maka dia menyelidikinya di dalam Alkitab lalu menerimanya. Wawasan-wawasan tersebut memberi kelegaan besar baik bagi pikiran maupun hatinya. Wawasan-wawasan tersebut tidak hanya menghilangkan keraguannya tentang kasih dan keadilan Tuhan, tetapi juga membantunya melihat alasan kebangkitan. Lagi pula seperti yang dia katakan, jika pada saat kematian jiwa memasuki kebahagiaan atau kesengsaraan kekal, lalu apa perlunya kebangkitan tubuh yang sudah membusuk? Jadi, ketiga pendiri Advent hari Sabat semuanya adalah penganut kondisionalisme sejak gerakan itu berdiri. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu yang agung, atas keyakinan yang konsisten dan masuk akal yang Engkau tunjukkan kepada kami. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.